Akses vaskular merupakan suatu alat yang memudahkan untuk mengambil atau memasukkan obat secara langsung ke pembuluh darah. Akses vaskular digunakan pada pasien yang rutin dilakukan tindakan pada pembuluh darahnya, antara lain pada pasien dengan gagal ginjal yang memerlukan cuci darah atau hemodialisa, atau pasien kanker yang memerlukan kemoterapi. Pasien-pasien tersebut perlu diambil darah dan dimasukkan obat secara rutin. Akses vaskular membantu untuk tindakan pengambilan darah, memasukkan obat kemoterapi, dan cuci darah. Contoh pertama dari akses vaskular adalah efficient atau arteriosvenation. Merupakan tindakan operasi menyambungkan arteri dan vena pada lengan atau bagian tubuh lainnya dengan tujuan menjadikan sambungan tersebut sebagai akses hemodialisis. Efficient adalah gold standar dalam membuat akses vaskular untuk hemodialisis pada pasien penyakit ginjal kronik. Efficient dibuat meningkatkan efektivitas fungsi dialisis dan mengurangi risiko serta komplikasi yang dapat terjadi pada akses vaskular lainnya. Efficient atau juga disebut chiminosant menyebabkan tekanan lebih tinggi mengalir ke pembuluh darah vena yang telah disambung hingga timbul desiran trill maupun bruit pada auskultasi. Vena yang telah menjadi lebih besar memungkinkan kemudahan akses puncture ke pembuluh darah untuk hemodialisis. Tanpa akses yang memadai seperti ini, tindakan hemodialisis yang rutin dilakukan pada vena sehingga vena tidak akan dapat menahan tusukan jarum cuci darah berulang. Pada prinsipnya, pembuatan efisien yang baik diawali dari arteri dan vena yang berada pada bagian lengan yang lebih distal dan lengan yang tidak dominan. Hal ini ditunjukkan supaya masih terdapat cadangan arteri dan vena pada bagian proksimal ketika terjadi kegagalan pembuatan akses pada bagian distal. Selanjutnya, kateter double lumen atau CDL. Itu merupakan suatu akses pembuluh darah sementara yang dibuat untuk proses cuci darah. Umumnya, pemasangan CDL dilakukan pada bagian leher atau paha. Saluran ini terdiri dari dua jalur. Satu jalur untuk menarik darah dari dalam tubuh ke alat cuci darah, dan jalur kedua untuk memasukkan darah dari alat cuci darah ke dalam tubuh. Pemasangan CDL ini biasanya hanya sementara, sebelum tindakan lanjutan pada bedah membuat jalur jangka panjang. Risiko yang mungkin terjadi pada pemasangan CDL itu adalah infeksi yang umumnya ditandai dengan adanya demam. Yang ketiga adalah chemoport atau sering juga disebut sebagai mediport atau cancer port. Adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai akses pembuluh darah bagi penyandang penyakit kanker yang menjalani kemoterapi. Perangkat tersebut dipasang melalui cara pembedahan dengan ditanamkan di bawah kulit pasien. Chemoport yang berbentuk seperti pada gambar memiliki selang khusus untuk tempat penyaluran obat-obat kemoterapi secara langsung pada pembuluh darah yang besar. Tujuan utama pemasangan perangkat ini adalah untuk mempermudah akses pembuluh darah pada pasien yang menjalani kemoterapi. Penyandang kanker yang menjalani pengobatan tersebut biasanya membutuhkan pemeriksaan darah berulang dan juga membutuhkan penyuntikan obat-obatan secara berkala. Melalui perangkat ini, pasien tidak perlu disuntik berulang-ulang untuk pengambilan sampel darah ataupun untuk pemasangan infus dan pemberian obat. Selang pada chemoport yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah yang besar juga dapat mengurangi ketidaknyamanan pasien pada saat kemoterapi. Obat-obatan kemoterapi merupakan obat yang bersifat iritasi sehingga bila dimasukkan pembuluh darah kecil dapat menimbulkan reaksi-reaksi peradangan. Selanjutnya, kateter vena sentral atau central venous catheter. Itu merupakan suatu tabung tipis fleksibel atau kateter pada pembuluh darah besar. Kateter ini dapat dimasukkan melalui pembuluh darah di leher, dada, atau lengan. Ini juga disebut sebagai jalur vena sentral atau jalur sentral. Selanjutnya, untuk fungsi dari central venous catheter itu berfungsi sebagai yang pertama untuk memberikan obat kemoterapi dan obat-obatan lainnya. Yang kedua, untuk memberikan medium untuk pemberian dari cairan intravena dan nutrisi parenteral. Yang ketiga, berfungsi untuk menyediakan transfusi darah dan trombosit pada tubuh pasien. Yang keempat, untuk mengambil sampel darah seseorang. Perlu diketahui bahwa CVC juga dapat mengurangi jumlah suntikan atau penggunaan jarum suntik pada tubuh selama perawatan kondisi tertentu. Menariknya lagi, penggunaan CVC juga bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit dari terapi intravena, mencegah timbulnya rasa terbakar yang kadang dirasakan saat mendapatkan obat dengan metode IV lainnya, mengurangi risiko peradangan dan jaringan parut yang dapat terjadi pada pembuluh darah setelah seseorang menerima banyak tusukan jarum suntik, dan meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kecemasan bagi orang yang sering membutuhkan terapi IV dan pengambilan sampel darah. Jenis-jenis CVC secara umum ada 3 jenis CVC. Ada vena sentral terowongan, kateter sentral dimasukkan secara perifer atau BICC, dan implanted port atau port yang ditanam. Yang pertama adalah tunnel CVC. Tunnel CVC merupakan tabung kateter CVC seperti terowongan yang dipasang di bawah kulit dada. Jenis CVC ini dipasang untuk memasuki vena besar di dekat tulang selangka dan tulang benang di dalam vena.
untuk menetap di atas bilik kanan atau atrium jantung. Namun, ujung kateter pada sisi satunya akan tetap berada di luar tubuh. Selain itu, tunnel CVC biasanya digunakan selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Yang kedua ada CVC yang dimasukkan secara perifer atau PICC. CVC yang dimasukkan secara perifer atau PICC sering dianggap sebagai area pemasangan intravena yang sangat besar di lengan. Meskipun dimasukkan ke lengan, PICC adalah kateter vena sentral, di mana ujung kateternya terletak di vena besar di dekat jantung. PICC biasanya dimasukkan ke dalam prosedur steril oleh perawat khusus atau penyedia layanan kesehatan. Selama penyisipan, orang yang dipasangkan kateter ini akan terjaga dan waspada. Namun, dokter atau perawat yang akan membuat area di dalam atau di atas siku mati dokter dan perawat akan membuat area di dalam atau di atas siku mati rasa dengan anestesi lokal. Yang ketiga adalah implanted port CVC. Jenis CVC ini menggunakan perangkat port atau penghubung yang ditanamkan. Perangkat ini nantinya dimasukkan dengan kateter yang terpasang dan ditempatkan di bawah kulit melalui operasi. Biasanya penempatannya akan berada di bagian atas dada. Selain itu, kateter ini akan dihubungkan dengan sistem vena. Ketika perangkat ini sudah ada di bagian yang sesuai, tidak akan ada bagian dari jenis CVC ini yang berada di luar tubuh, sebab semua bagian dari perangkat CVC ini akan berada di dalam.